Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Raudatul Jannah dari kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan lingkungan yang diperuntukkan untuk anak kelas 10 dengan mata kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi yang diampu oleh Bapak Asep Mulyani MPD. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penyebab perubahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam polutan. Yang keempat adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam limbah. Dan yang keenam adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari perubahan lingkungan tersebut. Oke, baik, selanjutnya ada pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, dan lainnya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti manusia, keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi singkatnya, lingkungan itu adalah keadaan yang berada di sekitar manusia. Oke, selanjutnya adalah apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor buatan atau faktor manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Jadi, perubahan lingkungan adalah terganggunya atau ketidakseimbangan lingkungan tersebut karena adanya faktor alam maupun faktor manusia yang mengganggu keseimbangan tersebut. Oke, selanjutnya ada penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama itu yang diakibatkan oleh aktivitas manusia atau faktor buatan. Yang pertama itu ada pengundulan hutan. Apa sih pengundulan hutan itu? Pengundulan hutan, penebangan hutan, atau deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk pembangunan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Jadi penggunaan hutan ini untuk kepentingan manusia pribadi dan akan mengganggu perubahan lingkungan dan keseimbangan lingkungan tersebut. Selanjutnya, penyebab perubahan yang kedua ada penambangan liar, yang termasuk ini adalah aktivitas manusia juga ya. Jadi faktor buatan. Penambangan liar atau yang dikenal sebagai pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan interaksi sumber daya mineral yang dilakukan tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah. Penambangan ini dilakukan oleh masyarakat setempat yang berusaha memenuhi ekonomi mereka. Jadi penambangan liar ini namanya juga liar, jadi enggak melalui izin dari pemerintah yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan lingkungan dari lahan tersebut gitu. Jadi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada penerapan intensifikasi pertanian. Ini juga karena aktivitas manusia atau faktor buatan ya. Penerapan intensifikasi pertanian dapat menyebabkan perubahan lingkungan melalui beberapa cara, seperti penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan yang dapat mencemari tanah dan air dan yang mengakibatkan tentu saja akan merusak lingkungan atau mempengaruhi atau dapat mengubah lingkungan tersebut gitu. Karena membuat tanaman itu lebih rentan terhadap hama dan penyakit serta meningkatkan ketergantungan pada bahan kimia yang mengakibatkan tanah tersebut itu menjadi rusak atau tidak subur atau tidak normal seperti sedia kala yang akan menyebabkan perubahan lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah faktor alam, faktor alamiah dari alam itu sendiri, yaitu ada gunung meletus. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi ketika magma dari dalam bumi dikeluarkan ke permukaan melalui letusan disertai oleh pelepasan abu vulkanik seperti gas, lava, atau batu-batuan. Nah, proses ini biasanya dipicu oleh tekanan tinggi dari gas yang terperangkap dalam magma. Letusan gunung berapi dapat menimbulkan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, letusan gunung ini merupakan faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan tersebut. Jadi dengan adanya gunung meletus ini akan berpengaruh pada keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada tsunami. Seperti yang kita ketahui juga bahwa tsunami adalah rangkaian gelombang laut besar yang terjadi akibat pergeseran di dasar laut, seringkali disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa tsunami ini sangatlah fenomena yang dahsyat ya. Jadi tsunami ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan yang mengakibatkan perubahan tatanan lingkungan tersebut. Selanjutnya, faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan itu ada tanah longsor ya. Kita juga sering melihat bahwa tanah longsor ini sering terjadi ya di dataran tinggi terutama. Tanah longsor sendiri merupakan peristiwa geologi yang terjadi ketika massa tanah, batuan, atau campuran keduanya bergerak menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Nah, tanah longsor ini terjadi akibat tanahnya yang tidak stabil atau pergeseran tanahnya yang tidak stabil. Nah, faktor alam ini, tanah longsor ini dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang berdampak pada perubahan lingkungan tersebut. Selanjutnya, faktor alam selanjutnya adalah banjir. Seperti yang kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini termasuknya sering terjadi banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, biasanya di daerah yang tidak terendam air. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, meluapnya sungai atau danau, pencairan salju, atau kerusakan infrastruktur seperti tanggul. Jelas dong bahwa banjir ini akan menyebabkan tatanan lingkungan itu menjadi rusak atau perubahan lingkungan itu sendiri ya. Nah, faktor alam yang selanjutnya itu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan lahan yang dapat terjadi secara alami maupun akibat tindakan manusia. Jadi bisa dua kemungkinan, akibat faktor alami dan bisa juga faktor manusia ya. Kerusakan lingkungan yang signifikan termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan kerugian ekonomi juga. Jadi kebakaran hutan ini menyebabkan tatanan lingkungan itu menjadi tidak teratur karena keanekaragaman hayatinya hilang. Seperti kalau misalnya kebakaran hutan ini mengakibatkan hewan tidak memiliki tempat tinggalnya lagi, tumbuhan mati, terbakar, dan ini akan menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat signifikan dan merugikan bagi perekonomian manusia. Selanjutnya adalah kita ke pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sesuatu dikatakan sebagai polutan atau penyebab pencemaran lingkungan jika berada pada tempat yang kurang tepat, dalam jumlah yang sangat banyak, dan dalam waktu yang kurang tepat. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain yang dapat mengakibatkan lingkungan itu tidak selaras atau tidak seperti sedia kala gitu. Selanjutnya nih, ada macam-macam polutan. Macam-macam polutan itu ada 3, yaitu polutan biologis, polutan fisika, dan polutan kimia. Apa sih polutan biologis itu? Polutan biologis jika bahan pencemar berupa makhluk hidup seperti bakteri, protista, mikroorganisme yang kecil-kecil yang masuk di suatu lingkungan yang kurang tepat, itu dinamakan polutan biologis. Kemudian ada polutan fisika jika bahan pencemar berupa energi yang disebabkan oleh faktor fisik seperti suhu, radiasi. Nah, itu namanya polusi fisika. Kemudian ada polutan kimia jika bahan pencemar berupa zat kimia yang merupakan limbah dari kegiatan manusia seperti CO2, CO, logam berat, CFC, CO2, NO2, dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat
dikategorikan sebagai polutan kimia tersebut. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu yang pertama ada pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, yang sudah banyak terjadi ya, pencemaran udara adalah ketika munculnya bahan-bahan asing yang masuk melalui udara dan kemudian mempengaruhi kualitasnya di suatu wilayah tertentu. Contohnya ini adalah asap dari pabrik. Asap dari pabrik itu asapnya akan keluar dari udara dan akan mencemari lingkungan. Itu akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan merugikan makhluk hidup seperti manusia yang akan menyebabkan sesak nafas dan lainnya yang akan merugikan baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara atau kebisingan adalah ketika terjadinya suara bising di suatu lingkungan yang melampaui nilai ambang batas dari yang telah ditentukan sebelumnya pada lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat kerasnya suara, jarak, intensitas kebisingan dari sumbernya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pencemaran suara ini sudah banyak terjadi ya, seperti kendaraan bermotor yang berisik yang mengakibatkan pendengaran manusia itu menjadi terganggu. Itu yang dinamakan pencemaran suara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air yakni masuknya benda asing ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan warna, bau, rasa, dan sebagainya. Jadi pencemaran air ini adalah masuknya suatu zat atau komponen ke dalam air yang mengakibatkan air tersebut itu tidak seperti biasanya, tidak seperti normalnya. Kayak seperti sungai, kemasukan sampah yang akan mengakibatkan sungai itu tidak bisa berfungsi sebagai sedia kalanya, seperti untuk mencuci, untuk persediaan minum dan yang sebagainya. Jadi sungai itu tidak berfungsi sebagai sedia kalanya yang akan mengakibatkan kerugian dari manusia maupun hewan. Seperti tidak ada lagi tempat tinggal bagi hewan-hewan yang tinggal di sungai atau di laut. Itu akan menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup, dan tentu hal itu juga akan menurunkan kualitas air yang akan, seperti air kan biasanya warnanya biru, itu warnanya hitam yang menandakan bahwa air itu sudah tercemar. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu ketika ada benda asing yang ditambahkan di suatu area lahan dan menyebabkan kualitas tanah di area lahan tersebut menjadi menurun sehingga mampu membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Seperti yang kita ketahui juga bahwa banyak sekali ya sekarang sudah ada pencemaran tanah, membuang sampah sembarangan di lahan yang kosong, membuang sampah, penumpukan sampah, itu akan mengakibatkan kualitas tanah akan menurun, dan bisa jadi juga tanahnya akan rusak dan tidak lagi subur. Itu merupakan pencemaran tanah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu ada limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air, limbah deterjen dan air kotor yang telah dibuang. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa limbah cair itu kayak limbah deterjen, sampah rumah tangga yang dialirkan ke sungai itu akan menjadi limbah dan akan merugikan lingkungan serta mengganggu kestabilan lingkungan tersebut. Selanjutnya ada limbah padat. Semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga yang seperti lokasi industri dan komersial dan lainnya. Jadi limbah padat itu semua yang bentuknya padat dan yang merugikan bagi lingkungan kalau dibuangnya sembarangan. Kayak misalnya limbah lumpur dan yang ditemukan di rumah tangga, sampah plastik dan yang lainnya, itu merupakan limbah padat. Kemudian ada limbah organik. Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Nah, seperti namanya ya, limbah organik itu limbah dari makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, itu merupakan limbah organik. Mengapa sih limbah organik? Karena misalnya sayuran itu sudah busuk atau sudah tidak layak pakai kemudian dibuang, itu akan menyebabkan limbah organik yang akan menyebabkan penurunan kestabilan pada tatanan lingkungan. Selanjutnya limbah
daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini. Seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa kan furnitur itu pasti ada limbahnya dan dibuang itu akan menyebabkan limbah daur ulang. Selanjutnya adalah limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar atau mudah terbakar ya. Terus korosif, beracun, dan reaktif. Mereka itu limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan kita. Jadi seperti limbah asam, limbah basah, limbah organik atau limbah yang berbahaya lainnya. Itu akan menyebabkan ketidakteraturan susunan lingkungan tersebut gitu, akan mencemari lingkungan juga. Selanjutnya, apa sih dampak perubahan lingkungan tersebut? Kan kita tadi sudah membahas apa itu lingkungan, apa itu perubahan lingkungan, apa itu polutan, apa itu pencemaran lingkungan, dan macam-macamnya. Sekarang kita membahas mengenai dampak perubahan lingkungan tersebut. Akibatnya ya, akibat dari perubahan tatanan lingkungan. Yang pertama itu ada hilangnya habitat. Tentu saja bahwa perubahan lingkungan akan mengakibatkan hilangnya habitat, terutama bagi hewan-hewan yang tinggal di daerah hutan. Seperti yang tadi ya, gunung meletus itu akan hewan itu kehilangan tempat tinggalnya gitu, dan tumbuhan juga kehilangan habitat aslinya. Kemudian ada suhu yang lebih panas. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, suhu permukaan global juga meningkat. Jadi suhunya itu lebih panas kalau terjadi perubahan lingkungan seperti ya gunung meletus, perubahan iklim gitu akan menyebabkan suhu yang lebih panas. Kemudian ada perubahan iklim mengubah ketersediaan air sehingga menjadikannya semakin langka di lebih banyak wilayah. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Nah, tadi kan ada limbah air. Otomatis kalau misalnya limbah air itu airnya sudah tidak normal dan tidak layak untuk digunakan seperti sedia kala. Dan itu akan menyebabkan manusia atau hewan atau tumbuhan juga mengalami penurunan mendapatkan kualitas air. Jadi kualitas airnya itu menurun karena adanya limbah-limbah cair, limbah-limbah air yang kotor tersebut. Jadi menurunnya kualitas air. Terus selanjutnya, perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkatkan seiring dengan peningkatan suhu. Nah, selanjutnya itu ada perubahan iklim dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim merupakan dua alasan dibalik meningkatnya kelaparan dan gizi buruk serta global. Sektor perikanan, pertanian, dan peternakan dapat hancur atau menjadi kurang produktif. Kemudian ada perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi manusia. Dampak iklim telah membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, pemindahan paksa, tekanan dan kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan dan gizi buruk. Jadi dampak dari perubahan lingkungan ini akan berdampak besar kepada makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, karena akan mengancam kesehatan mereka. Seperti tadi polusi udara itu akan mengancam kesehatan mereka seperti manusia, akan menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, dan yang penderita asma juga akan mengalami kesulitan bernafas dan merugikan gitu kalau misalnya terjadi polusi udara. Apalagi polusi udara itu sudah tidak aneh ya, jadi akan menyebabkan kesehatan manusia itu akan terganggu gitu. Dan perubahan lingkungan ini juga akan berdampak besar kepada makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Seperti tadi, hewan kehilangan tempat habitatnya, tumbuhan tidak lagi mendapatkan air yang jernih, air yang kualitas, air yang bersih, sehingga proses fotosintesisnya akan terganggu. Jadi perubahan lingkungan ini merupakan kondisi yang dapat merugikan berbagai pihak, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi, bersama-sama kita dapat membangun lingkungan yang hijau, berkelanjutan, dan nyaman untuk ditinggali. Karena sejatinya bumi itu adalah tempat tinggal kita. Jadi, kita jaga baik-baik untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Mungkin terima kasih dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.